Terima kasih Bapa di surga, sesuai dengan pujian kami itulah yang kami imani, bahwa dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi. Dan kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami bisa melewati setiap badai yang ada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Itu semua bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata hanya karena oleh anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pada saat ini ketika kami menikmati kasih setia Tuhan, Engkau berbicara bagi setiap kami. Amin. Engkau Tuhan sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Saya kami semua yang ada, yang beribadah kepada Tuhan pada hari ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online, kami juga berdoa Tuhan sama-sama memberkati. Ketika kami sungguh-sungguh, kami percaya bahwa berkat itu akan senantiasa ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang ingin mengalihkan perhatian kami ketika kami dengar firman Tuhan, kami sepakat Tuhan, kami usir, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami hanya izinkan Roh Kudus-Mu bekerja, penuhi tempat ini, bahkan penuhi setiap ruangan hati kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Nah, tunggu dulu biar semuanya rapi dulu ya. Haleluya. Hari ini kita bersukacita kepada Tuhan. Kita sudah memasuki bulan Mei, ya. Bulan Mei dan bulan yang sebentar lagi kita akan juga merayakan masuk di bulan Mei ini. Kita akan memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus, ya. Tanggal 18 kita akan memperingati hari kenaikan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dan dimulai dari tanggal 19 kita akan ada doa selama 10 malam di tempat ini, ya. Doa setiap malam selama 10 malam. Kalau dulu kita adakan KKR selama 10 malam, tapi karena waktu-waktunya mepet, kita tidak bisa melaksanakan dengan adanya persiapan yang spontanitas, ya. Karena kita selesai HUT kemarin, lalu kemudian nanti di bulan Juni juga kita akan HUT daripada gereja kita di tempat ini. Oleh sebab itu, karena waktu yang mepet itu, lalu kita adakan namanya doa selama 10 malam di tempat ini. Tidak terbatas, ya, tidak hanya bagi pendoa, tidak hanya bagi pelayan, tapi seluruh sidang jemaat Tuhan juga boleh hadir di dalam doa ini. Mari berdoa bersama selama 10 hari. Ya, kita melihat bagaimana hal-hal mujizat demi mujizat terjadi ketika kita lakukan ini di waktu-waktu yang dulu selama 10 malam. Dan kita juga percaya bahwa 10 malam, ya, yang akan kita laksanakan nantinya, saudara, kita percaya juga bahwa Tuhan akan berkarya. Amin. Ya, jadi kita berdoa selama 10 malam, ya, dan puncaknya nanti tanggal 28, ya. 28 tidak malam tetapi pagi. Jadi artinya saudara, mulai tanggal 18 kita sekali ibadah, ya. Tanggal 18 hari kenaikan Yesus Kristus, kita sekali ibadah jam 8 pagi. Ingat, saya sudah sampaikan, nanti jangan lupa gitu, ya. Jam 8 pagi. Nah, tanggal 21 minggunya 21, ya. Coba lihat dulu 21, ya. Tanggal 21 lagi, ya, kita juga sekali ibadah jam 8 pagi. Kenapa? Karena sorenya kita ada doa 10 malam, ya. Lalu kemudian saudara yang terkasih, tanggal 28 juga sekali ibadah, ya.
digabungkan semua dengan doa. Oleh sebab itu, saudara, persiapkan hati kita, persiapkan diri kita bagi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, dipersiapkan bagi sidang jemaat Tuhan. Saudara, kalau misalnya kita ada lihat saudara kita ada yang sakit, ada yang boleh datang, kita berdoa bersama-sama di sini. Hari kita sama-sama doakan. Kita mungkin punya masalah, kita mungkin punya beban yang berat dalam hidup ini. Kita datang berdoa selama 10 hari. Kita mau sama-sama berdoa di tempat ini, saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain, ya. Karena saya sangat percaya bahwa ketika kita bersama, firman Tuhan bilang, kalau ada 2 orang sepakat dalam dunia ini, maka bagi mereka tidak ada yang mustahil, ya. Apalagi kalau kita bersama-sama, tidak hanya 2 orang, tapi semua sama-sama, hatinya sama, ya, tujuannya sama, doanya luar biasa. Saudaraku yang terkasih, maka tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, itu nanti untuk kita ke depan di grup pasti akan kita sampaikan, kita akan share gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di bulan Mei ini atau di bulan 5 ini kita berbicara tentang kekuatan iman. Ya. Tema besar kita adalah tetap optimis dan tetap berdoa dan tetap optimis, ya. Saudaraku yang terkasih, ini berhubungan dengan sesuatu yang namanya iman. Kekuatan sebuah iman. Iman, saudara yang terkasih, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Seperti yang sudah saya sampaikan di renungan setiap pagi, saudara. Iman itu terkadang berbicara tentang hal-hal yang mungkin orang dunia berkata bahwa iman itu terkadang konyol, ya, terkadang tidak masuk akal, ya. Iman itu terkadang masuk akal, tetapi itulah kenyataannya, ya. Kalau kita berkata bahwa iman itu tidak masuk akal, tetapi itu terjadi, saudaraku yang terkasih, berarti itu luar biasa sekali, ya. Maka iman tidak bisa disandingkan dengan logika kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah maka kita percaya bahwa Yesus pun, ya, di atas rata-rata daripada dunia ini. Karena itu sebabnya kita tidak diterima oleh dunia ini. Dunia akan membenci kita karena kita sering meyakini hal-hal yang di luar logika manusia. Bagaimana mereka bisa terima, ya, ketika air harus menjadi anggur? Mereka tidak percaya, tetapi itu kenyataan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, ini yang firman Tuhan sampaikan bagi kita untuk di bulan ini setelah kita belajar, ya, hidup dalam ketaatan, lalu kemudian hidup yang diubahkan, lalu kemudian kekuatan iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk terlalu jauh lebih dalam, ya, kita akan membuka firman Tuhan dulu. Mari buka firman Tuhan di dalam Markus 10 ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Sudah dapat? Nah, barang siapa yang sudah dapat katakan amin. Sudah dapat? Amin. Nah, masih sedikit amin. Masih saya berikan kesempatan. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Nah, sudah mulai banyak. Tapi masih ada yang mencari. Nah, mungkin tinggal ayat. Kalau yang pakai elektronik, ya, pakai HP cepat, tinggal ketik, ya, keluar WhatsApp. Nah, kan? Ya. Itu. Oke, kalau yang pakai buku masih kertasnya. Ya, puji Tuhan. Sudah, kita akan sama-sama baca, ya. Kita sama-sama baca. Saya baca ayat 46, saudara baca ayat 47, dan kita pergantian seterusnya. Yesus menyembuhkan Bartimeus
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika dengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai dia berseru, Yesus engkau kasihan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, dia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu ayat 52 kita sama-sama, 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ada amin? Saudara, saya baca sekali lagi ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku yang terkasih, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kalau kita boleh melihat ini, kalau kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat sesuatu hal yang kuat sedang terjadi. Kenapa Bartimeus bisa sembuh? Kenapa Bartimeus ini bisa melihat kembali? Firman Tuhan katakan apa? Karena iman. Jadi iman adalah sesuatu yang tidak bisa digampangkan oleh setiap orang. Iman tidak bisa disepelekan oleh setiap orang. Kalau ada orang yang memiliki, saya punya iman begini, itu tidak boleh disepelekan. Karena apa? Apapun bisa terjadi karena iman. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita punya iman, kita mau bangun rumah Tuhan di tempat ini, jangan ada yang ketawa, jangan ada yang menyepelekan, karena iman itu pasti bisa terjadi. Ya, yang penting kita bisa kerja sama. Iman itu yang penting. Jangan berkata, oh mana mungkin uangnya aja tidak cukup. Saudaraku yang terkasih, berkali-kali saya katakan, kalau uang kita cukup untuk melakukan segala sesuatu, untuk membangun semuanya, saudara, kalau kita sudah punya cukup uang lalu kita membangun, itu bukan karena iman, saudara. Ya, itu bukan karena iman. Tetapi kalau kita membangun dalam kekurangan, saudara, itu firman Tuhan katakan, itulah iman. Dan iman itu membuat yang menjadi sempurna. Oleh sebab itu, saudara, ya banyak hamba Tuhan berkata, jangan tunggu kumpul uang yang banyak naso baru bangun. Tidak. Karena iman itu akan terus bergerak. Oleh sebab itu, kalau Tuhan izinkan nanti, kita lagi bagaimana Tuhan, kita sedang bertobat. Ya, kalau Tuhan izinkan, ya Juni kita mulai dengan 1 tiang, 2 tiang, 3 tiang, dan kemudian bertiang-tiang. Ya, habis itu tinggal bidak nanti kan di atas, lalu kemudian tinggal disambung di atasnya. Wow. Nah, kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukannya bagi kita. Amin. Amin. Iman, saudara. Jadi iman bukan sesuatu yang wah gila kali ya. Enggak, saudaraku yang terkasih, iman itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dan begini, Bapak Ibu Saudara, ternyata banyak orang, ya, orang percaya kepada Yesus tidak punya iman. Ya, ini yang luar biasanya sekali. Saya percaya ada orang banyak rajin datang beribadah kepada Tuhan, ya, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, ya. Apalagi saudaraku yang terkasih, kalau sudah memuji Tuhan sampai tanah bergetar, ya, setiap atap-atap bisa melepas, ya, tembok-tembok bisa hancur dengan penyembahan yang luar biasa.
Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika hadapi masalah, dia seolah-olah seperti orang yang tidak punya iman. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, ini kita perlu. Oleh sebab itu orang percaya harus punya iman. Ya, kenapa saya katakan begitu? Ya, kenapa saya katakan ada orang percaya yang tidak punya? Banyak. Kita hanya ikut-ikutan kadang-kadang. Saudara, ketika Yesus tampil dalam dunia ini, banyak orang yang mengikut Yesus. Dikatakan tadi, orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus. Artinya berkerumunan, begitu banyak orang yang ikut Yesus. Ya, mereka setiap hari kerjanya ikut Yesus. Ya, tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, setiap hari mereka ikut Yesus. Mereka tidak pernah punya iman kepada Yesus. Mereka ikut Yesus hanya karena apa? Hari ini kita makan di mana Tuhan Yesus buat. Ya, ketika ikut Yesus, Pak, ikut Yesus itu kita nggak kelaparan. Yang penting ikut saja sampai di mana. Ya, toh kalau kita banyak nanti Tuhan tuh kasihan, pasti kita kasih makan. Nah, saudaraku yang terkasih, ada yang seperti ini ikut Tuhan, ya, datang ke gereja atau ikut Tuhan, ya, bukan karena dia percaya, bukan karena dia punya iman kepada Yesus, tetapi karena hanya ingin makan. Ya, sudah makan pulang bawa sembako pulang. Wah, luar biasa. Kemarin ketika kami belajar, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, ketika dosen kami mengajar begini, ya, sebenarnya itu bukan sesuatu yang alkitabiah. Kenapa? Karena yang alkitabiah adalah memberitakan Injil. Itulah firman Tuhan. Sampaikan Injil, bukan kata Tuhan, ya. Sampaikanlah pergilah. Ya, dan kalau di dalam Matius 28 ayat 10, coba kita buka dulu. Nanti kita kembali ya, jangan lupa ya, di dalam Markus ini supaya kita perjelas saja. Matius 28 ayat 19-20. Lihat saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah amanat agung, inilah penginjilan, kita hidup untuk penginjilan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dia berkata, Yesus mendekati mereka, kepadaku telah diberi, ayat 19, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan tidak pernah menyuruh kita, gereja tidak pernah disuruh oleh Tuhan, pergilah dan bagi-bagilah supaya orang banyak datang. Tidak. Ya, maaf saudaraku yang terkasih, ya, ini saya juga baru terbuka pemikiran bahwa ternyata apa yang kita lakukan inilah yang alkitabiah. Ya, kita tidak menjanjikan segala sesuatu, tapi firman Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa murid. Artinya setiap orang harus diberitakan, harus diajar tentang firman Tuhan. Itu yang lebih penting. Lalu kemudian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi kita perlu hati-hati, ya. Ada banyak orang, bagaimana cara orang bagaimana menarik orang datang ke rumah ibadah, banyak sekali, saudara. Ya, dengan janji, ya, dengan menjanjikan sesuatu, ya. Kalau kamu nanti datang, kalau kamu ke tempat saya gitu ya, wah janji deh gitu kan, sebulan sekali ya, pasti perjamuan kudus. Itu di Markat 2 begitu ya. Ya, kalau kita gereja di Markat 2 sebulan sekali pasti perjamuan kudus. Nah itu sesuatu yang pasti saja. Ya, nah, saudara mungkin di tempat lain, saya bayar sekian, saya kasih sekian, PK sekian. Udah, kalau kamu ke tempat saya amplop tiap pulang, ya. Bapak Ibu Saudara, ada gereja seperti itu ya. Luar biasa sekali. Jadi orang-orang datang ke rumah Tuhan tidak fokus datang untuk cari Tuhan.
Yang dia fokuskan adalah kapan pulang. Ya kan? Lama banget tuh pendeta ngomong lagi depan. Ya kan? Kenapa? Buru-buru pulang. Karena apa? Ada sesuatu kalau pulang. Kalau datang belum. Tapi kalau pulang, jadi yang diharapkan cepat pulang. Ya? Dia tidak butuh lagi pujian, dia tidak butuh lagi penyembahan dan segala macam. Kenapa? Ya, saudara pikirannya sudah apa? Setelah ini apa? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau ada kita yang berpikir seperti itu, kita cari Tuhan supaya kita bisa makan setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bertobatlah. Ya, karena kita cari Tuhan bukan untuk makan. Ya. Tapi orang yang mencari Tuhan pasti dicukupkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, kita kembali tadi, ya. Kita kembali ke dalam Markus tadi, iman saudara. Jadi orang yang seperti ini adalah seolah-olah orang yang tidak punya iman sama Tuhan. Sebab padahal firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan, saudara. Tapi banyak orang, saudara, hanya cari berkat, tidak mau cari. Kenapa? Kalau cari Tuhan susah, Pak. Kita cari berkatnya sajalah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Apakah kita benar-benar cari Tuhan dan kita punya iman? Atau kita hanya sekedar juga? Ada orang yang waktu itu datang sama Tuhan, mereka cuma pingin hari ini mujizat terjadi apa enggak. Kalau enggak, mereka enggak mau lagi dan ikut Yesus. Ya, ini tipenya. Tipe yang kedua adalah hanya mau lihat aja hal-hal yang aneh. Makanya waktu saya bilang begini, kalau waktu itu sudah ada YouTube, sudah ada TikTok, wah Yesus viral. Ya, pengikut followernya banyak. Ya, apalagi follower Petrus, ya, termasuk ya di situ. Mereka pasti wah udah rajanya lah. Kenapa? Setiap hari mereka videoin tentang kesembuhan. Wow, ya, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, kita kembali tadi bahwa iman, saudara, ketika kita mencari Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, beribadah kepada Yesus, kita harus punya iman yang kuat. Ya, Alkitab mencatat ada banyak orang pada dasarnya mereka beribadah kepada Tuhan, suka beribadah. Di dalam 1 Timotius dikatakan, 2 Timotius pasal 3. Ya, keadaan manusia pada akhir zaman. Semua suka beribadah kepada Tuhan, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Artinya mereka tidak percaya, mereka nggak mengimani apa yang didengar, yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mau lihat, saudara, kekuatan sebuah iman yang luar biasa. Ya, bagaimana iman itu yang mampu, yang pada akhirnya menyembuhkan seorang Bartimeus. Nah, kita lihat dulu. Kalau di dalam Alkitab dijelaskan iman di dalam pasal 11, pasal Ibrani pasal 11 dikatakan ayat 1, bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Iman adalah bukti. Artinya saudara, iman itu saudara sesuatu yang belum kita lihat tetapi kita imani itu pasti ada. Itu pengertiannya iman. Artinya kita beriman kepada Tuhan meskipun saat ini kita belum bertemu dengan Yesus. Siapa yang sudah pernah bertemu dengan Yesus? Boleh katakan? Hah? Siapa yang sudah pernah bertemu dengan Yesus? Beda ya, Yesus pemain bola orang Papua. Ada juga pemain bola kan? Siapa namanya? Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Digabung lagi sama nama Gabriel ya. Nah, pemain bola. Beda. Tapi saya mau katakan, siapa yang pernah bertemu dengan Yesus? Maksudnya face to face dengan Tuhan.
dengan Yesus, lihat Yesus. Tapi gini, kita nggak ketemu, tapi kita percaya Yesus ada. Amin. Saya mau percaya, siapa yang mau imani bahwa Yesus ada? Ya? Ada yang nggak? Ada yang bingung kan, Pak? Aduh, saya mau angkat tangan bingung, saya mau nggak angkat tangan juga bingung. Akhirnya begini aja. Ya, saudara yang terkasih, kenapa kalau saya angkat tangan tinggi-tinggi takut ditanya, kan gitu ya? Bertemu Yesus di mana? Nggak, saya angkat tangan juga nanti ditanya pula. Aduh, ya, mendingan begini aja lah ya. Ya, artinya apa? Gantung. Bisa ya, bisa enggak. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Ini iman, saudara yang terkasih. Maka itu kita perlu tahu bagaimana iman ini membuat sesuatu hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Ya. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 6 juga dikatakan begini. Ya. Keimanan, tanpa iman, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, ini adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Iman ternyata, Bapak Ibu Saudara, adalah sesuatu hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap orang percaya. Itulah sebabnya saya mau katakan bahwa orang percaya harus punya iman. Ya, iman, saudara yang terkasih. Kalau kita bertindak seperti, kalau kita orangnya suka ngambek, kalau kita orangnya suka marah-marah, kalau kita orangnya suka tersinggung, saudaraku yang terkasih, itu bukan tindakan iman. Itu bukan ciri-ciri orang yang punya iman, tapi ciri-ciri orang yang suka sakit hati. Jangan ada sakit hati. Ada orang yang sakit hati di sini? Ya? Hah? Gak apa-apa sakit hati, saudaraku yang terkasih. Sakit perut biar. Tapi jangan ada orang yang sakit hati. Artinya begini, kalau sakit hati itu susah nanti nyembuhinnya. Ya, kalau susah nyembuhinnya itu sakitnya bisa merambat kemana? Ya, tapi lepas saja, kasih sama Tuhan. Ya, iman itu mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kita lihat. Lalu saudara, ternyata bagaimana iman ini memiliki satu kekuatan. Pertama saudara, ya, kita lihat dari firman Tuhan yang kita baca. Kenapa iman itu mempunyai satu kekuatan yang luar biasa? Ya, iman yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ternyata saudaraku yang terkasih, kita lihat di ayat yang 7. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu banyak orang menegur supaya ia diam. Lihat, ya saudaraku yang terkasih, dia sudah berteriak kepada Yesus, tapi orang banyak suruh dia diam. Tunggu berisik, diam, gitu kan? Misalnya kita kalau bercanda kan, panggil Yesus tolong, diam. Guru lagi jalan kan gitu kan. Saudara yang terkasih, dia disuruh diam. Tetapi lihat, imannya meningkat. Dia berkata begini, firman Tuhan, namun semakin keras, semakin ditegur, semakin keras dia berteriak, Yesus anak Daud, tolonglah aku, kasihanilah aku. Saudaraku yang terkasih, bagaimana iman ini memiliki satu kekuatan yang dahsyat. Ya, bagaimana iman ini memiliki satu kekuatan yang dahsyat. Pertama, saudara yang terkasih, iman itu harus tertuju kepada Yesus. Iman itu harus berpusat kepada Yesus. Jangan berpusat kepada yang lain. Jangan kita berpusat, jangan iman kita karena kita punya iman, karena kita imani. Kita beriman kepada uang kita, kita beriman kepada saudara kita, kita beriman kepada orang tua kita, kita beriman kepada petinggi-petinggi, kemudian begini, beriman kepada apa? Beriman kepada orang-orang yang pekerjaan kita. Karena kalau kita berkata, kalau kita tidak bekerja, kita tidak makan. Saudara, betul. Ya, orang yang tidak bekerja. Lalu kemudian ada juga orang yang berkata begini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau bukan karena saya semua tidak bisa.
Betul. Tapi itu bukan menunjukkan bahwa engkau adalah orang beriman. Iman yang benar, iman yang dahsyat akan terjadi ketika iman itu berfokus kepada Tuhan, kepada Yesus. Ya, iman kita yang jelas dulu. Kita mengimani siapa? Kita jangan-jangan ketika kita datang kepada Tuhan hari ini, saudaraku yang terkasih, kita memuji Tuhan. Tadi lagunya apa pertama tadi? Dalamnya kasih. Hah? Dalamnya kasih-Mu Bapa, gitu kan? Ya, sudah mulai. Dalamnya kasih-Mu Bapa, tiba-tiba geledek, tuh, lalu kemudian jemuran udah dijemur lagi. Ya kan? Basah semua dah ini kan, gitu kan? Waduh, siapa yang lepas? Ya, lalu kemudian angin, waduh, itu daleman pasti bau terbang ke tetangga ini, aduh, ya kan? Saudara yang terkasih, ini yang dipikirkan. Padahal sementara sedang beribadah sama Tuhan, kita tidak fokus sama Tuhan. Sehingga kita, saudara, terkadang maaf ya, itu ada orang bilang manusiawi. Saudara, jangan kita maaf, jangan kita bersembunyi di balik kata-kata manusia. Itu manusia. Sekali-sekali berdosa ya, namanya juga manusia. Wow, luar biasa sekali. Semua, namanya juga kita bukan manusia yang sempurna. Semua bersembunyi di balik kata itu. Ya, ketika misalnya hamba Tuhan misalnya bersalah, ya hamba Tuhan juga manusia. Wow, saudaraku, semua bersembunyi di balik hal ini. Saudara, saya mau sampaikan, kalau kita bersembunyi semua di balik itu, saudara, lalu kemudian kapan kita bertobat? Kapan kita punya iman sama Tuhan? Ya? Kapan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, iman yang benar, iman yang memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Pertama adalah iman yang tertuju kepada Yesus. Kita lihat, ini Bartimeus ini luar biasa. Kalau mungkin dulu ya, Bartimeus ini mungkin ya, saudara, ini sekelas S2 dia atau sekelas S3 mungkin, doktor ini Bartimeus ini sebenarnya. Ya, dia udah masuk di STT mungkin waktu itu. Kenapa? Dia tahu Yesus. Kenapa dia tahu siapa Yesus? Ketika dia dengar Yesus lewat, wow, dia langsung bersegera. Artinya apa? Dia percaya, dia tahu, dia belajar, dia mendengar dari orang, lalu dia mengimani ketika Yesus lewat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita yang percaya kepada Yesus hari-hari ini, terkadang kita tidak punya iman kepada Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, iman yang tertuju kepada Yesus itu satu kekuatan yang luar biasa. Lalu yang kedua, saudara, kenapa iman ini menjadi kuat, menjadi mampu menyembuhkan daripada Bartimeus ini, saudara? Yang kedua adalah, ya, ia bertindak menuju Yesus. Ada orang yang punya iman kepada Yesus, tapi nggak mau jalan. Betul? Banyak orang percaya rumahan, ya. Tahu orang percaya rumahan? Hah? Percaya pada Tuhan, tapi nggak mau ibadah. Ya, nggak ada tindakan. Ya, banyak saudara. Kan kita sudah selamat. Ya, udahlah di rumah aja, ngapain kemana-mana. Ya, nggak akan bisa, saudara. Iman itu diwujudkan dalam tindakan kita. Kalau kita bertindak, kita mengarah kepada Tuhan, ya, artinya saudara, ada satu tindakan yang harus kita kerjakan supaya iman itu bekerja. Ya, jadi makanya kita begini, saudara, ketika kita membangun rumah Tuhan, kita tidak hanya punya iman Tuhan turunkan uang dari langit, tidak, tetapi melalui gerakan 1000 daripada setiap jemaat itu Tuhan akan berkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, sampai sekarang masih hanya beberapa.
Saudara, kalau kita tidak bisa dipercaya dengan hal-hal yang kecil, bagaimana Tuhan memberkati kita dengan hal yang besar? Kalau 1000 saja, kalau 1000 sehari saja kita tidak taat sama Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati kita lebih? Saya hanya sampaikan, kami sebagai pelayan Tuhan hanya mengingatkan, saudaralah yang menikmatinya. Kalau saudara melakukan, saudara yang menikmati. Saudara tidak melakukan, saudara juga yang merasakan hamba Tuhan yang pusing. Betul dong? Benar nggak? Iya dong. Kalau kita nggak lakukan firman Tuhan, lalu kemudian jemaat itu sakit, hamba Tuhan juga kan yang pusing. Dia pusing, bagaimana ini cuma kita ada yang sakit nih, kita pergi doain dulu. Nah, ya. Tapi kalau saudara melakukannya, saudara juga yang menikmati. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan hanya bisa menyampaikan, tidak bisa memaksa saudara, hanya bisa menyampaikan. Ya, hanya bisa mengingatkan. Bahkan mungkin tidak bisa marahin saudara. Saudara boleh marah, tapi kami tidak bisa memarahi saudara. Hanya mengingatkan. Ya, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, iman bisa dahsyat. Ya, dampaknya ketika kita melakukan, ya, ketika ada yang namanya tindakan. Iman itu harus bertindak. Lihat Bartolomeus ini saudara, tidak hanya punya iman, dia melihat Yesus lalu dia berharap Yesus sembuhkan aku, tetapi dia punya satu usaha, dia berteriak di dalam kerumunan itu. Ya, semakin dilarang dia terus semakin berteriak kepada Tuhan. Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Artinya saudara, ada satu tindakan yang luar biasa, lalu kemudian dia dipanggil saudara. Dia tidak hanya berkata, oh buat banyak alasan. Orang sudah minta tolong, Tuhan mau tolong dia, lalu kemudian, kamu Tuhan mau tolong kamu ke gereja ya, kamu ibadah ya. Tapi dia bilang nggak bisa. Ya bagaimana? Banyak orang Tuhan mau tolong, tetapi tidak mau ditolong. Tapi kita lihat tindakan dari Bartolomeus. Ketika dia mendengar panggilan itu, ya, dia apa? Dia lepas jubahnya, dia datang di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini berbicara bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, tapi kita tidak mau ditolong kadang-kadang sama Tuhan. Coba saudara renungkan, ya. Bapa di surga, Tuhan Yesus, aku mau komitmen, ya, seperti itu. Tuhan tolong, asalkan Tuhan tolong aku mau Tuhan, ya, aku mau. Kalau Tuhan tolong saya, kalau misalnya dalam keadaan kondisi kurang, kalau saat ini Tuhan jamah aku, Tuhan sembuhkan aku mau Tuhan, aku mau berubah, aku mau Tuhan, ya, aku mau meninggalkan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Ya, saudara yang terkasih, Tuhan jamah, Tuhan berikan satu pengharapan, engkau sembuh. Tapi pada akhirnya kita adalah orang-orang yang gak mau. Karena kita juga gak mau berubah. Kita juga gak bisa. Ya, Bapak Ibu Saudara, suatu hari begini. Contohnya begini. Seperti itu yang saya bilang. Contohnya begini. Saya minta tolong kepada seseorang. Ya, contoh misalnya, Pak boleh saya misalnya contoh, saya lagi kekurangan dana, ya, saya kekurangan dana, ya. Jadi saudaraku yang terkasih, misalnya waktu saya benerin motor, saya kekurangan dana, contoh. Lalu kemudian saya telepon seseorang gitu ya, lalu kemudian oke, saya akan bantu gitu ya. Tapi saya nggak bisa ke sana. Saudara, tanpa saya pergi ke sana, saya dapat bantuan tidak? Dapat bantuan nggak kalau saya nggak ke sana? Ambil. Nggak bisa. Bantuan sudah
diberi. Tapi kalau saya tidak datang ambil, saudara, maka itu tidak akan jadi berkat saya. Artinya Tuhan tolong kita, tapi terkadang kita jual mahal sama Tuhan. Ya, jual mahal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, iman yang kuat adalah iman. Ya, kita belajar hari ini, kekuatan iman itu terjadi ketika iman itu terfokus kepada Tuhan. Ya, kekuatan iman itu terjadi ketika kita ada tindakan. Maka ketika dia bertindak, firman Tuhan jelaskan, pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau. Saudaraku yang terkasih, lalu seketika pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau seandainya dia tidak bertindak, dia tidak mau, dia hanya minta-minta tolong gitu ya, tapi dia tidak mau datang berjumpa dengan Tuhan, saudara, maka semuanya akan sia-sia. Dia tidak akan pernah mengalami kesembuhan. Nah, oleh sebab itu, adakah bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Adakah kita punya iman yang seperti ini? Adakah kita punya iman yang terfokus kepada Tuhan, lalu kita bertindak kepada Tuhan? Kita mau bertindak, kita mau datang, saudara yang terkasih. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari hari-hari ini kita mau biarkan Tuhan, ya, menjadi pusat daripada iman kita. Mari, saudaraku yang terkasih, kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan.